Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Sosiologi Kesehatan, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 Maret Surakarta, ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Makanan, Makna Budaya, dan Kesehatan. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, saya sendiri, Dinda Andira, NIM D0321-031. Saya Diva Putri Asmoro dengan NIM D0321-033. Perkenalkan, nama saya Elfatia Rizkia dengan NIM D0321-035. Saya Wahid Kuku Mulyono dengan NIM D0321-103. Persepsi makanan, makna dan budaya. Nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat sangat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai benda yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ketika ada beberapa orang bertemu dengan latar belakang budaya yang berbeda, maka akan menunjukkan persepsi masing-masing mengenai makanan yang dikonsumsi. Nah, pola masyarakat modern cenderung mengonsumsi makanan cepat saja atau fast food. Hal ini mereka lakukan karena tingginya jam kerja atau tingginya kompetisi hidup yang membutuhkan kerja keras, sehingga mereka cenderung untuk mengonsumsi makanan cepat saja. Makanan atau sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia memiliki potensi mengandung makna budaya yang berbeda antara budaya mayoritas atau dominant culture pada satu masyarakat dengan budaya mayoritas yang ada dalam masyarakat lainnya. Contohnya, daging sapi bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu sumber protein hewani yang lumrah untuk dikonsumsi. Tetapi berbeda dengan mayoritas masyarakat Bali yang beragama Hindu, mereka memiliki kepercayaan bahwa sapi merupakan hewan jelmaan Dewa Shiva, sehingga mereka sangat mensucikan sapi. Selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai makna makanan. Terdapat 5 makna makanan. Yang pertama yaitu makanan sebagai kebutuhan fisiologis, di mana tujuan dari mengonsumsi makanan yaitu mendukung pertumbuhan serta perkembangan fisiologis seseorang, sehingga usaha untuk menjaga keseimbangan gizi tersebut yaitu mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua yaitu makanan sebagai identitas kelompok. Makanan sebagai identitas kelompok memiliki arti bahwa adanya makanan tertentu yang memiliki ciri khas dari setiap kelompok atau daerah dapat menjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti nasi yang merupakan salah satu komunitas makanan utama bagi masyarakat Sunda Jawa, sedangkan komunitas makanan utama bagi masyarakat Madura ialah jagung. Yang ketiga yaitu makanan sebagai nilai sakral. Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, makanan tidak terlepas dari nilai. Ada yang mengandung nilai sakral dan ada yang mengandung nilai profan. Makanan yang memiliki nilai sakral biasanya sering ditemukan dalam beberapa agama atau budaya di Indonesia, seperti halnya daging kambing kurban dan beras zakat yang merupakan makanan sakral bagi kalangan orang Muslim. Kemudian yang keempat, makanan sebagai keunggulan etnik. Makanan merupakan unsur budaya yang membawa makna budaya komunitasnya, karena di dalam makanan itu seseorang tidak hanya mengonsumsi material makanannya saja, tetapi mengonsumsi kreativitas dan keagungan nilai budaya. Kemudian yang kelima yaitu makanan sebagai kebutuhan medis. Kebutuhan vitamin atau gizi dapat dipenuhi jika seseorang mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu, perlu membangun kualitas pribadi yang sehat dengan 4 sehat 5 sempurna dan dipadukan dengan gerak atau aktivitas olahraga. Kemudian ada nilai norma dan makanan. Yang pertama, makanan memiliki nilai pokok atau wajib yang merupakan makanan pokok dari sebuah komunitas. Kemudian makanan yang memiliki nilai anjuran atau sunnah, yaitu komunitas makanan yang merupakan tambahan atau suplemen. Yang ketiga, makanan yang memiliki nilai mubah, yaitu makanan sesungguhnya belum diketahui efek positif atau negatifnya bagi kesehatan. Yang keempat, ada makanan yang memiliki nilai pantangan. Dan yang terakhir, ada makanan yang bersifat permanen. Dalam hal ini, beberapa jenis makanan minuman yang dilarang dikonsumsi secara permanen. Selanjutnya adalah frustasi ekonomi dan perilaku konsumsi. Tekanan dan tantangan dalam hidup menyebabkan seseorang dapat melakukan perilaku-perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan adalah memperdagangkan makanan yang sudah tidak layak jual dan konsumsi, sehingga menyebabkan banyak konsumen yang mengalami keracunan hingga meninggal dunia. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena keracunan sendiri bukan hanya bisa ditafsirkan secara medis, tetapi bisa juga terdapat sebab lainnya.
Berdasarkan pandangan ini, terdapat dua hal yang perlu diungkap dengan cermat. Yang pertama adalah pola konsumsi terkait dengan perilaku konsumsi masyarakat. Contoh kasusnya adalah busung lapar. Busung lapar dapat terjadi akibat kurangnya akses terhadap pangan dan mereka terpaksa mengkonsumsi makanan secara asal-asalan sehingga angka kecukupan gizi untuk tubuh tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah tradisi pemasaran makanan terkait dengan perilaku distributor atau produsen dalam memasarkan makanan. Contoh kasusnya adalah adanya indikasi parsel yang mengandung makanan dan minuman yang telah kadaluarsa tetapi masih diperjualbelikan di pasaran. Hal ini menunjukkan bahwa distributor dan produsen lebih mengedepankan keuntungan ekonomi daripada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Contoh lainnya adalah kasus transaksi ayam tiren. Gaya hidup. Sekarang orang menjadikan status sebagai sesuatu yang kemudian cara hidup mereka menjadi instan, serta mereka sering melakukan last dinner tanpa memperhatikan makanan yang mereka konsumsi. Nah, ada satu hal yang sangat penting, bahwa gaya hidup sekarang hanya mengedepankan kepraktisan tanpa memikirkan akibat yang terjadi setelah Anda melakukan gaya hidup tersebut. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih makanan junk food itu apa aja? Fried chicken, pizza, donat, ciki. Ternyata junk food menyebabkan banyak penyakit. Seperti kerusakan gigi, diabetes, daya ingat menurun, jantung koroner, hipertensi, dan jenis penyakit berat lainnya. Nah, seharusnya kita harus memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.